Jadi, selama 1 hari penuh, dia memakai pakaian ayahnya, memakai kulit wajah ayahnya di mukanya, dan bertingkah seolah-olah dia adalah ayahnya untuk ngelabuin kakeknya. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Nini dan selamat datang di Chiller, Chillway, Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan bahas sebuah cerita yang terjadi pada tahun 1998 di Polandia, dimana cerita ini di-request oleh salah satu teman kita, Anissa Tanjung. Halo Anissa, thank you. Sehat-sehat ya. Nah, cerita ini merupakan kasus yang sangat disturbing, yang sangat grafis, karena korbannya ini pada akhirnya ditemukan dalam keadaan yang sangat brutal, dimana korban, mohon maaf, dikuliti dalam keadaan masih hidup. Jadi mohon maaf, di cerita kali ini aku tidak akan menampilkan gambar-gambar korbannya. Selain gambarnya itu terlalu sadis, aku juga ingin menghormati korbannya karena gambarnya itu benar-benar bagian badannya dia yang mengerikan lah pokoknya. Nah, aku mau kasih spoiler. Pada ending cerita ini, ada satu orang yang dinyatakan sebagai tersangka, namun sebenarnya kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian, sehingga fakta-fakta mengenai kasus ini tuh masih banyak yang ditutup, masih banyak yang dirahasiakan, karena kalau itu terungkap ke media, takutnya akan mengganggu jalannya penyelidikan. Nah, dari beberapa kasus yang terjadi itu kan sering sekali media membuat penyelidikan polisi menjadi terhambat. Kayak kasus Israel case yang pernah aku bahas kemarin, itu kan penyelidikan dari polisian terhenti gara-gara media. Jadi karena sampai saat ini kasusnya masih didalami oleh polisi, makanya ada banyak sekali poin-poin yang classified. Jadi ya, inilah yang aku dapatkan tentang kasus Katarzyna ini. Oke, seperti apa kisahnya? Tanpa babi bu, ini dia the story. Korban di cerita kali ini bernama Katarzyna Zawada. Katarzyna Zawada ini merupakan seorang gadis yang cantik dengan rambut pirang berusia 23 tahun. Namanya panjang banget ya, Katarzyna. Jadi aku panggilnya mungkin Zawada aja. Jadi Zawada ini berkuliah di sebuah universitas, yaitu Universitas Jagiellonian di Krakow, Polandia. Di mana Zawada ini digambarkan oleh teman-temannya sebagai pribadi yang sangat pemurung dan tertutup. Awal mula Zawada ini menjadi sangat tertutup adalah ketika ayahnya menghembuskan napas terakhir di tahun 1996. Kepergian ayahnya menyisakan luka yang sangat mendalam bagi Zawada. Nah, karena Zawada ini begitu pemurung, begitu depresi, dan ini mempengaruhi kualitas hidupnya, sehingga ibunya menjadwalkan ia untuk bertemu dengan seorang dokter kejiwaan. Selama beberapa waktu, Zawada ini terus rutin mengunjungi dokter kejiwaan dan tidak pernah sekalipun dia skip dari janjinya bertemu dengan dokter tersebut. Namun, pada tanggal 12 November 1998, Zawada yang pada hari itu sebenarnya dia punya appointment dengan dokter kejiwaan, tapi tidak seperti biasanya, Zawada ini dia tidak hadir di pertemuan itu. Karena tadi aku bilang dia tidak pernah skip sekalipun dari janji temu dengan dokternya ini. Dan dia juga tidak bisa dihubungi oleh ibunya. Nah, dari yang aku simpulkan, sepertinya Zawada ini meskipun dia masih memiliki ibu, namun sepertinya dia tidak tinggal bersama dengan ibunya, melainkan tinggal seorang diri. Dimana ketika dia menghilang, tidak ada satupun temannya yang menyadari dia menghilang. Dan satu-satunya hal yang membuat dia pada akhirnya disadari menghilang adalah ketika ibunya menunggu dia untuk menemaninya menemui dokter kejiwaannya itu. Ibunya ini hanya bertemu dengan Zawada pada saat appointment-nya dengan dokter. Jadi setiap dia punya janji sama dokter, ibunya juga datang dan mereka bertemu di sana, kemudian mereka sama-sama menemui dokter tersebut. Nah, pada tanggal 12 November 98 itu, seharusnya Zawada datang karena ibunya juga sudah menunggu kan di tempat itu. Akan tetapi Zawada tidak datang, tidak memberikan kabar terlebih dahulu kalau dia tidak datang. Dan di sini ibunya mulai merasa panik karena biasanya Zawada selalu datang untuk appointment-nya ini. Pada waktu itu, ibunya langsung menghubungi pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian mengatakan bahwa untuk gadis seusia Zawada, biasa lah ya kalau misalnya orang dewasa hilang itu harus nunggu waktu 2 kali 24 jam dulu sebelum boleh dimasukkan ke laporan orang hilang. Namun setelah 2 kali 24 jam pun, bahkan berhari-hari lamanya, Zawada tidak juga diumumkan. Dan dari beberapa komentar-komentar yang aku baca dari orang Polandia mengatakan bahwa pada waktu itu, tahun 98 itu, seisi Krakow mencari Zawada ini. Bahkan ibunya juga menyewa seorang detektif swasta untuk mencari Zawada, akan tetapi sayangnya hal ini tidak membuahkan hasil.
Pada tanggal 7 Januari 1999, atau tepatnya 2 bulan setelah Zohada dinyatakan menghilang, seorang pria bernama Miroslav yang berada di sebuah kapal tunda di perairan Sungai Vistula, Polandia, merasakan ada sesuatu yang menyangkut di baling-balingnya. Jadi kapal tunda itu adalah kapal yang berfungsi untuk menarik atau mendorong kapal lain di pelabuhan, atau dia juga bisa berfungsi untuk menarik tongkang atau menarik kapal yang rusak. Jadi dia di atas kapal itu dan merasakan ada sesuatu yang menyangkut di baling-baling kapalnya sejak kemarin malam, yaitu pada tanggal 6 Januari. Ketika dia turun ke bawah kapalnya itu, dia berharap dia akan bertemu ranting-ranting atau kayak sampah-sampah yang nyangkut. Tapi ternyata dia menemukan sebuah benda yang terlihat seperti karung berwarna pucat dan dipenuhi dengan bintik-bintik serta mengeluarkan bau yang sangat busuk. Pada waktu itu, Mr. Miroslav ini dia sudah punya perasaan yang gak enak. Dan dia berpikir, apa ini? Apa ini bangkai atau semacamnya? Tapi pada akhirnya dia berhasil menyadari benda yang diangkatnya itu setelah dia melihat ada sebuah telinga manusia di benda yang terlihat seperti karung itu. Jadi ternyata yang ditemukan oleh Miroslav ini adalah sebuah kulit manusia bagian torso atau bagian batang tubuh ya. Dada, perut, pinggang, terus punggung, pinggang. Nah, yang ditemukan oleh Miroslav ini merupakan kulit dari bagian leher sampai pinggang dan kayak bener-bener utuh ke belakang gitu, tapi nggak ada organ dan juga nggak ada tulang. Terlihat juga ada jahitan-jahitan yang menyatukan kulit tersebut agar terlihat seperti sesuatu yang bisa dipakai. Jadi kulitnya tuh dari sini sampai sini terus ke pinggang. Nah, kemudian hal ini langsung dilaporkan oleh Miroslav ke kepolisian. Dan setelah tim kepolisian melakukan pengecekan DNA, didapatlah bahwa kulit torso tersebut merupakan kulit milik Zohada. Pada tanggal 14 Januari 1999, atau tepatnya 7 hari setelah penemuan kulit ini, tim kepolisian menyisir seluruh bagian Sungai Vistula. Dan mereka berhasil menemukan bagian kaki kanan dari Zohada, serta beberapa potong pakaian yang digunakan pada saat dia dinyatakan menghilang, termasuk salah satunya adalah shawl. Tapi sayangnya tim kepolisian tidak berhasil menemukan bagian kepala dan juga sisa-sisa Zohada yang lainnya. Nah, yang lebih sakit lagi nih dari kasus ini adalah polisi meyakini kulit itu telah dijahit sedemikian rupa untuk dipakai oleh pelakunya dan terlihat seperti sengaja dirobek pada saat Zohada masih dalam keadaan hidup. Jadi ya, Zohada dikuliti hidup-hidup. Seperti pada film The Texas Chainsaw Massacre. Menurut inspektur klinis utama di Polandia, rasa sakit yang dapat dirasakan oleh Zohada pada saat kepergiannya dengan kondisi yang dialami ini setara dengan ketika seseorang kehilangan nyawanya karena terjatuh di ketinggian yang luar biasa atau ditabrak sebuah mobil dengan kecepatan 80 km per jam atau di mulut. Penyelidik dan juga ahli investigator dari negara lain sudah didatangkan ke Polandia untuk membantu tim kepolisian Polandia mengusut tuntas kasus ini, termasuk juga meminta bantuan dari FBI. Tapi sayangnya lagi-lagi semua itu berakhir dengan sebuah kebuntuan. Pada bulan Mei tahun 1999, tim kepolisian mendapatkan sebuah telepon dari seorang kakek yang mengatakan bahwa dia merasa kalau cucunya menghabisi seseorang di ruang bawah tanah rumahnya. Sesaat kemudian, polisi segera datang ke tempat kakek itu dan polisi mendapatkan sebuah tubuh tanpa kepala dengan kondisi telah dikuliti. Yang mana ternyata korbannya ini merupakan anak dari kakek tersebut dan pelakunya adalah cucu dari kakek tersebut. Korbannya ini tuh adalah ayah dari pelakunya, dimana pelakunya ini bernama Vladimir W. Nggak tahu tuh, kayaknya W-nya dirahasiakan gitu ya. Nah, sakitnya lagi nih, Vladimir ini sempat mengenakan topeng dari kulit ayahnya yang dia pakai dengan bertujuan untuk menyamar sebagai ayahnya. Jadi dia berpura-pura sebagai ayahnya untuk ngelabuin kakeknya. Jadi selama 1 hari penuh dia memakai pakaian ayahnya, memakai kulit wajah ayahnya di mukanya, dan bertingkah seolah-olah dia adalah ayahnya untuk ngelabuin kakeknya tanpa kakeknya menyadari hal itu. Hal ini dikarenakan kakeknya ini matanya itu rabun, dan karena dia tahu kalau kakeknya itu rabun, dia jadi kesenengan kayak berakting jadi ayahnya. Kebayang nggak betapa sakitnya hal kayak gitu beneran kejadian? Polandia.
Nah, pada waktu kakeknya menyadari kayaknya tuh ada satu tubuh gitu ya di bawah basementnya dia, barulah dia menelpon pihak kepolisian tadi. Dan itu pun dia belum tahu kalau itu adalah anaknya sendiri. Balik lagi karena mata kakeknya ini tuh gak bisa melihat dengan jelas. Nah, awalnya penyelidik menduga kalau Vladimir ini adalah orang yang sama dengan orang yang menghabisi si Zohada tadi. Karena kan berapa banyak sih orang yang sesakit itu untuk bisa ngelakuin hal sekeji itu. Terutama lagi, ternyata Vladimir ini dia juga pernah berkuliah di kampus yang sama dengan kampusnya si Zohada tadi. Kan tetapi, tampaknya satu-satunya motivasi bagi Vladimir untuk menghabisi ayahnya adalah karena dia memiliki dendam pribadi pada ayahnya yang dia rasa telah menipu ibunya serta meninggalkannya untuk hidup bahagia dengan anak dan istri barunya. Dan polisi tidak menemukan adanya hubungan lain antara Vladimir dengan kasus Zohada, sehingga pada akhirnya Vladimir ini hanya dijatuhi hukuman terhadap kasus penghilangan nyawa ayahnya saja. Dan itu adalah 25 tahun hukuman penjara sebelum akhirnya si Vladimir ini minta dipindahkan ke Rusia. Jadi balik lagi nih, kasus Zohada ini mengalami kebuntuan lagi. Nah, setahun kemudian penyidik menyatakan bahwa kasus Zohada ini ditutup karena kurangnya bukti. 12 tahun kemudian, penyidik kembali membuka kasus ini karena dianggap kemajuan teknologi sudah lebih mumpuni untuk memecahkan kasus ini, di mana tim forensik meneliti kulit Zohada lebih lanjut lagi, hingga pada akhirnya mereka dapat membuat gambaran ataupun model luka yang diterima oleh Zohada ini. Dan pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa si pelaku ini menggunakan benda yang sangat tajam untuk melukai Zohada pada bagian leher dan mohon maaf selangkangannya dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit yang sangat luar biasa yang menyebabkan Zohada kehilangan nyawanya akibat kehabisan darah. Dan pada tahun 2016, Zohada ini dipastikan telah disakiti demikian rupa terlebih dahulu sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. 4 Oktober 2017 atau 19 tahun sejak kulit Zohada ditemukan, polisi melakukan penangkapan terhadap seorang pria berusia 52 tahun yang sebenarnya sudah ada di dalam radar polisi sejak tahun 99 itu. Akan tetapi pada waktu itu polisi tidak melakukan penangkapan karena kurangnya bukti. Nah, kenapa dia ini sempat masuk di dalam radarnya polisi? Hal ini dikarenakan dia ini punya track record melakukan jumlah penyiksaan terhadap hewan. Dia suka menguliti hewan gitu kan, tetapi sayangnya ya lagi-lagi kurang bukti. Nah, pada tanggal 4 Oktober ini, teman dari si laki-laki ini itu memberikan surat kepada pihak kepolisian yang isinya dirahasiakan. Nah, surat itulah yang memberikan polisi kekuatan untuk melakukan penangkapan terhadap laki-laki ini. Laki-laki ini bernama Wynjing Robert G. Kita panggil Robert aja lah ya, kalau Wynjing itu terlalu baper kita kayaknya. Jadi kita panggil Robert aja ya. Nah, si Robert ini ditangkap di distrik Kazimierz di Krakow, Polandia karena dicurigai sebagai pelaku dari penghilangan nyawa Zohada ini. Penyelidik pun melakukan penggeledahan terhadap apartemennya dan menemukan kamar mandinya dalam keadaan penuh darah, serta di bathtubnya itu ada darah dan juga ada rangka. Akan tetapi itu darah siapa, rangka siapa, lagi-lagi rahasia, classified. Selain dari adanya surat dari salah satu temannya si Robert ini, ada juga hal lain yang membuat Robert ini cocok untuk dijadikan tersangka dari kasus ini. Di kasus itu kan biasanya dibuat gambaran profil tersangka yang kita buru ini tuh seperti apa sih. Nah, ciri-cirinya itu cocok dengan profil dari Robert ini. Dimana sebenarnya tersangka dari kasusnya Zohada yang ditargetkan itu adalah orang yang kemungkinan punya track record kemampuan bela diri atau belajar bela diri gitu. Dan ternyata cocok. Si Robert ini dia juga bodybuilding, anak gym gitu ya, dan juga dia hobi mengikuti pelatihan seni bela diri. Robert ini juga pernah bekerja di Krakow Institute of Zoology, di mana dia ini sering mengamati proses pengulitan hewan. Nah, kenapa dia ini berhenti bekerja? Karena sebenarnya dia dipecat dari pekerjaannya itu sehari setelah dia menghabisi nyawa banyak kelinci di tempat kerjanya itu. Apa dia bisa menjelaskan kenapa dia ngelakuin itu? Dari backgroundnya, Robert ini juga sebenarnya adalah korban penyiksaan dari ayahnya, di mana ayahnya ini sangat keras dan sering menyakiti Robert secara fisik. Lalu juga ditemukan sebuah buku diary yang berisi nama-nama perempuan yang dipercaya ada nama si Katarzyna Zohada ini di sana. Dan dia juga pernah mendatangi makam Zohada dengan mengenakan pakaian wanita. Kenapa nih orang? Nah, itu lahir dari kasus ini. Kita bahkan nggak bisa membayangkan betapa mengerikan dan menyakitkannya Zohada sebelum dia kehilangan nyawanya. Aku kira kasus ini tuh simple. Ternyata kasus itu sangat-sangat sulit untuk dicari tahu kebenarannya karena sebagian besar artikel atau arsip tentang kasus ini itu menggunakan bahasa Polandia dan sebagian besarnya itu classified,
rahasia. Banyak banget yang dirahasiakan dari kasus ini, karena sampai sekarang pun sebenarnya kasus ini belum begitu terungkap kebenarannya. Pengadilan banding pada tanggal 6 September 2018 setuju untuk memperpanjang masa penahanan Robert, karena meskipun Robert ini ditangkap kawan-kawan, tapi Robert ini tidak pernah mengaku kalau dialah yang telah menghabisi nyawa Zohada, dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengenal Zohada secara personal. Tapi ada yang menyaksikan, tadi aku bilang kan dia datang ke makam Zohada dengan pakaian wanita. Dan sampai terakhir aku dapat info mengenai kasus ini pun, kasus ini tetap masih dalam tahap pengembangan penyelidikan karena ya belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Katrina Zohada. Akan tetapi apa yang dialaminya pastinya sangat menyakitkan, dan aku gak kebayang dia disakitin terlebih dahulu sebelum akhirnya dia kehilangan nyawanya. Tapi dari semua kejadian buruk ini, cuma satu yang bisa aku harapkan, aku harap dia gak ngerasain sakit ketika dia dikulitin coy. Kita ketusuk jarum aja sakitnya luar biasa, apalagi sampai nggak kebayang dikulitin. Oh my god. Kalau benar Robert yang melakukannya, semoga dia diadili seadil-adilnya, dan semoga Zohada mendapatkan keadilan untuknya. Selamat jalan Katarzyna Zohada. Nah, segitu dulu video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita kayak gini. Video ini dibuat tanpa ada yang maksud untuk menginspirasi tindak kejahatan, membuka aib, atau menakuti siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!